Menerima orderan customer ke kuburan yang untuk membuat ritual gitu bikin saya kapok. Saya pikir itu orderan biasa. Ya, namanya juga malam-malam. Pokoknya menyeramkan ya, kayak di film-film gitu. Halo Mas, Mas Sokro ya? Saya Acil, ojol yang pesanan tadi. Ya, Bang Acil. Abang anterin saya pergi ke kuburan ya. Kuburan? Yakin ke kuburan? Malam-malam gini? Saya kira tadi di titik lokasinya salah. Pokoknya abang anterin saya. Nanti ongkosnya saya tambahin. Saya yakin bang, malam ini bakalan tembus. Ongkosnya tambahin ya? Iya, boleh deh. Tembus apaan bang? Pokoknya abang ikut aja, nanti juga abang bakalan tahu. Oke, ayo berangkat. Ini orang malam-malam gini bawa ayam ke kuburan. Mau ngapain ya? Angka 537, angka jitu. Gua bakal menang, gua bakalan berhasil. Gua yakin deh malam ini pasti tembus. Bang, apaan sih? Abang nggak ngomongin togel kan? Shh, ini buat ritual bang. Ritual? Aduh, aneh-aneh aja nih orang. Ini tempatnya pas di kuburan, tempatnya mistis. Energinya sangat kuat. Bang, udah di sini bang. Iya bener ini tempatnya bang. Bang, kamu bukan helmnya bang. Abang tunggu dulu di sini sebentar. Saya nggak lama. Nanti kalau sudah beres, saya kembali lagi ke sini. Iya deh, tapi beneran ya, jangan lama-lama ya. Soalnya tempatnya serem gini, malam-malam lagi. Iya beneran. Ya, Iya. udah periksa dulu ya. Kenapa sih gue mau order ke tempat-tempat kayak gini, ngantar orang gila. Aduh, ke kuburan. Bawa ayam lagi. Terus itu bawa apaan lagi? Aduh, mau baunya sih kamu Cil. Disuruh nunggu sendirian depan kuburan oleh customer membuat pengalaman saya setengah mati. Telinga saya nih mendengar suara aneh. Ada suara bisik-bisik, ada yang ketawa ketiwi. Luar biasa, bikin merinding. Ini nih tempatnya. Tempatnya nih, buat tempatnya nih. Gue yakin malam ini bakalan berhasil. Bakalan tembus nih angka malam ini. Gue bakalan menang. Gue pasti bakal dapat angka jitu. Oke nih, gue pasti semangat nih. Aduh, mana nih Pak Cokro? Keluar lagi. Hah?
kan ayam Mas Cokro. Kok ada di sini? Jangan-jangan Mas Cokro kenapa-napa nih? Aduh, ke dalam nggak ya? Aduh, tapi kasihan juga ya. Ya, masuk aja. Ya. Mas Cokro. Ya, malah tidur di sini. Mas. Bangun, Mas. Bangun, Mas. Bangun. Bangun di kuburan ini, ayo bangun. Pulang kita. Mas. Ya, malah pingsan lagi. Kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Mas, bangun, Mas. Udah malam ini. Kuburan, Bangun. Bangun. Kenapa sih? Ada, nggak ada apa-apa. Pulang tengah malam ini. Antarin aku, Bang. Aku baru kuat, Bang. Kenapa? Udah, gua gendong belakang, ayo. Ini orang nih. Ini berat banget. Orang apa batu ya? Mas. Katanya lemas, sekarang bisa lari. Laki bukan sih? Yang paling bikin ngerasa aneh itu, begitu saya duduk di motor, rasa di belakang tuh ada sesuatu yang aneh gitu. Mas Cokro malah kabur. Bayar lagi. Lu juga takut ya? Ampun deh, gue kapok. Gue gak berani lagi cari-cari ginian ke kuburan. Gue nyesel. Aduh Mas, kok ninggalin sih? Aduh, kenapa ninggalin? Gue minta maaf, Bang. Gue takut, Bang. Lagian ngapain tengah malam ke kuburan? Cari kerja tuh yang bener, Mas. Jangan ngarepin hal yang kayak gituan. Iya, Bang. Gue janji, Bang, gak ngelakuin kayak gini lagi, Bang. Terus motornya gimana? Besok pagi kita akan ambil ya. Serius? Iya. Mengantarkan customer ke tempat-tempat seram tidak hanya menimbulkan rasa takut, tapi saya lebih berhati-hati dan juga saya bisa memilih orderan dengan bijak. Nunggu kepastian aja apa kalian?
Kalau motor gak apa-apa, angkot mah. Kali. Sebuah video yang dibuat oleh abang ojol pertama ini merekam kejadian di mana ia tertawa geli saat tahu penumpangnya dibawa pergi driver lain. Ini ia ketahui karena ada customer yang tampaknya kebingungan karena harusnya ia sudah dijemput, tapi kok drivernya nggak ada. Di sisi lain, si customer yang seharusnya dijemput malah kebingungan harus bagaimana. Siapa bilang pekerjaan driver ojol itu membosankan? Lihat aja video viral ini. Aksi kejar-kejaran antara abang ojol ini bikin ketawa ngakak. Di video ini kita bisa melihat abang ojol yang merekam sedang mengejar-ngejar motor abang ojol lain di depannya sambil memanggil nama customernya. Sementara si penumpang yang tidak tahu apa-apa malah duduk santai di belakang motor sambil menatap bingung. Kenapa ya namanya dipanggil? Setelah berhenti barulah mereka tertawa bersama karena salah penumpang. Kejadian ini jadi tontonan yang seru dan lucu, seperti film aksi yang bikin kita semua ngakak. Video ini juga bikin ngakak. Aksi kejar-kejaran antara dua abang ojol yang penumpangnya tertukar. Bak film action, abang ojol mengejar ojol lainnya di tengah padatnya lalu lintas. Setelah berhasil dihentikan, terjadilah pertukaran penumpang. Usut punya usut, ternyata salah satu customer karena terburu-buru salah ngelihat logo operator ojolnya. Begitu dibilangin saya jaket hijau, ya kan di depan stasiun atau halte yang jaketnya sama-sama hijau banyak. Belum lagi kalau sudah agak pudar logo operatornya. Ya sudahlah, salah naik judulnya. Permintaan Bu Yani bukan sekedar itu. Dia meminta saya untuk ngajarin anaknya, si Riko namanya, untuk ngajarin naik motor. Bu Yani, Ibu. Ibu Yani ya? Iya. Tadi pesan ngobrol sama saya. Mau diantar kemana, Bu? Saya nggak minta antar kemana-mana, Mas. Saya cuma minta tolong sama Mas Agung. Saya nggak minta antar jemput. Nggak minta tolong apa ya maksudnya? Iya, saya mau minta tolong Mas Agung buat ngajarin anak saya. Kali aja Mas Agung mau bantu saya ngajarin anak saya naik motor. Belajar motor maksudnya? Iya. Emang sebelumnya anak ibu udah pernah belajar motor belum? Atau gimana gitu? Udah sih, tapi dia belum lancar. Saya mau ngajarin takut, Mas. Nanti yang ada malah bahaya. Makanya saya minta Mas Agung buat ngajarin anak saya naik motor. Mau kan? Oh gitu maksudnya. Ya udah Bu, saya siap ngajarin anak ibu bisa bawa motor. Dan saya jamin, kalau saya ngajarin pasti lancar bawa motornya. Kalau gitu tunggu bentar ya, Mas. Saya panggil anak saya Riko. Siap Bu. Mas. Iya Bu Yani. Sampai kita kok. Oh, ini tempat yang enak buat lu belajar motor. Luas, ya kan? Sekarang gue kenalin dulu nih, motornya apa aja yang harus lu perhatikan. Ya. Oke. Ini rem depan. Rem depan. Ini rem belakang. Belakang. Ini gas. Gas. Tapi tangan lu kalau di jalan itu yang nempel. Harus nempel. Jadi kalau ada rem mendadak udah siap. Yut. Nah, gitu. Paham kan lu? Paham. Ini kunci kontaknya. Oh, ini kok jangan. Sebelum dinyalain, kontaknya apa sih? Nyalain dulu. Nyalain dulu. Coba deh sekarang coba. Naik dulu, duduk dulu. Oh, iya. Nah, tanda lu pinin dulu. Nah. Yakin nih Bang ya? Ayo pelan-pelan nyalainnya. Motornya. Oh, klakson? Gimana sih? Kan starter. Ini starter. Ini starter. Kalian? Oke, tunggu. Gue naik dulu. Lu jangan ninggalin gua. Gimana sih lo?
jadi begini? Ini nggak usah begini, ini nggak gerung namanya. Ini remnya dilepas. Enggak tahu bang. Jalan kalau remnya dipecat. Enggak tahu bang. Kalau jalan remnya dilepas. Dilepas. Oh iya. Ada deg-degan gua. Kamu gerung lagi. Ini Dilepas. Maaf bang, saya nggak tahu. Kemana sih? Coba lagi. Dilepas remnya. Kamu jalan. Nah. Pelan. Pintar lo. Terus ya lurus ya terus. Ayo lancarin lagi, lancarin. Ya. Kok kesini? Gimana sih nyungsep di pohon begini? Lu nggak lihat apa ada pohon? Aduh bang, gua takut jatuh lagi bang. Gimana sih? Udah nggak apa-apa. Lu harus tetap semangat dalam belajar untuk bisa naik motor. Oke? Gua tetap semangatin lu. Ya. Oke, Bang. Yang penting yang bener. Ya, kontrol. Keseimbangan tuh harus dijaga. Jangan oleng-oleng mulu. Bangun. Bang. Ayo angkat. Semangat ya. Iya, Belajar tuh harus semangat. Pantang mundur sebelum jatuh berkali-kali. Mau bang ya. Gua takut jatuh lagi. Ini tanjakan nih, ya. Lo harus hati-hati nih. Ini ada gua nih di belakang nih. Ya, semangat kalau mau belajar yang bisa tuh ya. Nah, nih tanjakan nih, gas. Tetap keseimbangan dijaga. Terus. Boy. Gue perhatiin nih ya, sekarang ini lu udah mulai lancar nih, ya. Dari tadi gue perhatiin tuh udah mulai enak nih, ya kan? Bener nggak? Ngerasa nggak lo? Gua udah paham. Iya, sekarang gue mau istirahat dulu deh. Sebelah sana tuh, ya. Itu ada jalanan kosong. Lu bisa belajar sendiri. Gue perhatiin dia jauh tetap, tapi lu mesti tetap waspada. Gas, rem, terus bener-bener standby. Paham kan lu? Aman. Saya udah benar-benar paham banget tentang motor ini. Gue pengen sendiri sekarang. Ya, kalau lu pengen. Yakin ya? Yakin? Udah paham nih? Ya paham. Gue percaya. Sekarang gue mau istirahat dulu. Ya? Aman. Bawa deh. Lancar juga kan tuh anak. Siapa dulu dong yang ngajarin? Untuk belajar motor memang seharusnya di umur 17 tahun ke atas. Untuk supaya nyaman, aman buat dia. Waduh, motor gua. Aduh, kacau dah. Ini anak. Syukurin lu ya, kualat lu sama mama. Supaya sembarangan banget lu ya, seenak-enaknya berani-beraninya lu nabrak gue lu ya. Kerjaan gue, kecantikan gue gara-gara motor lu. Mana gue mau pergi lagi nih? Waktu itu, pas si Riko lagi lancar-lancarnya, udah mau lancar-lancarnya bawa motor. Aduh, hampir aja dia nabrak ibu-ibu. Untung aja dia bisa ngindar. Ya udah, akhirnya nabrak apa? Nabrak pohon, jatuh dah kita. Aduh, lu gimana sih? Aduh, pakai motor jatuh segala. Lu kan tadi gue bilangin, jangan pelan-pelan, udah turunan. Tuh, sampai nabrak mama itu gimana lu kan? Iya bang, saya bener-bener nggak tahu bang, ada koi itu bikin kagok. Ya kan lu baru bisa, ngapain lu ngebut-ngebut itu turunan tuh? Kalau sampai kenapa-napa tuh ibu-ibu gimana? Repot lagi nanti ceritanya. Udah deh, yuk. Aduh, malah motor baru 4 bulan udah lecet lagi dah. Lu gimana? Udah, coba deh.
Dorong! Ya gimana lu ayo dorong? Iya bang, maaf bang. Maaf sih, maaf gampang. Ini motor gua lecet-lecet gimana lu? Bisa lu gantiin? Gak tahu gue bang, baru aja. Rempong lu ah. Tuh, jadi nggak bisa nyala nih. Tuh. Coba tuh, pulang. Enak kan? Yang ngajarin gue gitu loh. Udah bisa kan lo? Udah paham mah. Gimana nih kok? Lancar naik motornya? Anjir mah, udah bisa gas lagi mah. Lancar udah bu, bawa motornya. Makasih ya bang. Iya bu, sama-sama bu. Tapi gimana ya? Ini motor saya lecet-lecet bu, umur juga pada lepas bu. Tenang ya bang. Semua saya ganti kerusakannya. Ini nih bu. Alhamdulillah deh kalau ibu ngerti ya. Segini cukup nggak bang? Ini udah cukup bu, makasih ya bu pengertiannya. Oh iya. Besok abang datang lagi ya kemari buat ngajarin anak saya supaya lancar. Buat lancar di jalan raya bang. Lancar di jalan aja bu. Anjir. Gimana ya bu? Tapi bu, sebenarnya sih besok saya nggak sempet bu, ada arisan keluarga. Tapi saya yakin bu, anak ibu udah pinter banget ya bu motornya. Saya jamin pinter, jago. Ya bang, saya nggak apa-apa deh, saya ngerti bang. Nggak apa-apa ya bu ya, nggak diajarin lagi nggak apa-apa ya. Pokoknya ibu jangan khawatir. Anak ibu tuh ya nggak jauh beda sama Valentino Ricci deh. Aduh, waktu ngeliat motor saya rusak-rusak, lecet-lecet, ya terus terang aja saya panik lah. Gimana coba motor saya satu-satunya, meskipun Bu Yani mau ngebayarin, mau ganti rugi, tetap aja rugi mah rugi aja, saya udah lecet-lecet ya kan. Ya mau nggak mau Bu Yani minta ngajarin anaknya lagi, saya tolak deh. Takut tambah parah motor saya, bener. Menjadi seorang single parent merupakan pengalaman yang sangat rumit bagi saya. Apalagi saya harus terpisah dari anak saya. Saya tidak bisa melihat tumbuh kembang anak saya. Dan tidak bisa memberikan pelukan yang hangat di saat dia membutuhkan. Serta di saat dia kesulitan, saya tidak bisa ada di sampingnya. Walaupun saya coba kuat, tapi rasa kehilangan memori-memori tentang anak saya itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Riki. 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 Bu, gimana Bu? Riki udah ketemu belum Bu? Saya sudah berusaha bertanya kepada semua teman-temannya Riki, tapi mereka tidak ada yang melihatnya, Bu. Bu, Riki tuh nggak pernah kayak gini loh Bu sebelumnya Bu. Saya tuh takut terjadi apa-apa sama Riki Bu. Tolong dong Bu cari Riki Bu. Bu Vivi tenang ya, kami sedang berusaha mencari Riki. Saya juga sudah minta tolong Sapam untuk menelusuri jalanan menuju rumah Ibu. Siapa tahu Riki pulang dengan jalan kaki, Bu. Sebentar ya Bu, saya telepon Sapamnya dulu. Gimana Pak, Rikinya udah ketemu belum? Ya udah, makasih ya Pak ya. Gimana Bu? Sapamnya belum ada tanda-tanda ketemunya Riki, Bu. Udah deh Bu kalau gitu, makasih ya Bu. Halo, Pak. Iya mas. Pak Riki hilang, Pak Riki nggak ada di sekolahnya Pak. Gimana ini Pak? Hah? Riki hilang mas. Pak, aku udah telepon tapi HP-nya mati. Terus gimana? Aku harus nyari Riki kemana Pak? Oke, sebentar.
Mama tenang, Papa akan segera nyusul ke sekolah sekarang juga. Papa akan segera sampai. Iya, Pak. Aku mau pulang. Loh, Dek, kamu kenapa nangis? Ada apa kamu? Kamu mau kemana ini? Mau pulang, Om. Kamu mau pulang kemana? Biar Om antar. Kata Mama, nggak boleh ngomong sama orang baru kenal. Mama kamu benar, kamu harus hati-hati sama orang yang baru kenal, kayak Om. Tapi Om bukan orang jahat. Om mau bantu kamu pulang. Gimana? Aku nggak mau, Om. Aku mau pulang sendiri. Ya udah, kalau kamu pulang sendiri, tapi kamu hati-hati ya. Nanti kalau kamu butuh bantuan, Om di sini ya. Kamu antar pulang nggak? Om, aku mau pulang, Om. Om mau antar nggak? Bisa dong. Ya, Om antar. Loh, ini tangan kamu kenapa kok biru-biru, Dek? Nggak apa-apa, Om. Ya udah, nama kamu siapa? Riki. Nama Om Kemal. Ya udah kita pulang ya. Ayo, naik. Gimana, Ma? Gimana dong, Pak? Tadi aku udah tanya sama guru, pengawas sekolah, bahkan aku udah telepon sama ibu-ibunya yang anak-anaknya temenan sama Ricky, Pak. Tapi nggak ada yang lihat. Tadi Bu Guru juga udah cek CCTV-nya, Pak. Pak, gimana ini, Pak? Gimana? Ricky hilang, Pak. Apa mungkin Dini yang bawa Ricky? Papa tahu Mama khawatir. Tapi kita nggak bisa nuduh Dini sembarangan. Kita nggak ada bukti. Tapi biar bagaimanapun kita akan coba hubungin Dini. Nggak menutup kemungkinan juga kalau Dini memang bersama Ricky. Dini kan selalu minta buat Ricky tinggal sama dia. Semenjak kamu pisah sama dia. Tenang, Ma. Tenang. Kita akan segera hubungin Dini. Dan kita akan temukan Ricky sekarang juga. Dini, kamu jemput Ricky gak? Dia ada di rumah kamu sekarang. Di saat aku mendengar bahwa Ricky hilang, duniaku serasa runtuh. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di situ aku merasa gagal menjadi seorang ibu karena tidak bisa melindungi anakku. Ketakutan seorang ibu adalah kehilangan anaknya. Apa? Hah? Ricky nggak ada di sekolah, Mas? Saya nggak ada jemput Ricky. Kok bisa gini sih, Mas? Pasti Vivi nggak perhatian ya sama dia. Makanya, Mas, dari awal saya sudah bilang, kalau Ricky itu harus ada di bawah perwalian saya. Karena saya itu ibunya, Mas. Saya lebih tahu bagaimana mengurus anak saya. Dini, aku nggak mau ribut sekarang. Ini bukan waktunya untuk kita masalah-salahan dan ribut. Dini, bohong kamu. Aku tahu kamu selalu pengen ngambil Ricky kan dari kami. Kamu lebih percaya sama istri baru kamu, Mas, daripada sama saya. Dini, kita cari Ricky sekarang. Setelah ini saya akan ke sana sekarang. Pak, kita harus ke rumah Dini sekarang, Pak. Aku tahu, dia tahu sesuatu tentang Ricky, Pak. Ayo, Pak. Tenang. Kita telusuri daerah sini. Aku yakin sambil kita tunggu kabar dari Bu Guru, Ricky masih nggak jauh, dan masih ada di sekitar sini. Mungkin dia jalan kaki dan nggak jauh dari sini. Ya Allah, Ricky.
baik-baik aja, nak. Ya Allah, Mama kangen banget sama kamu, nak. Mas, makasih banyak ya sudah antarin anak saya. Syukurlah kalau Ricky udah kembali pulang, Bu. Oh iya, ini ada sedikit buat ini, Mas. Oh, nggak usah, Bu, nggak apa-apa. Saya tadi hanya kasihan aja lihat Ricky jalan kaki sambil nangis, Bu. Dini! Apaan sih kamu? Apaan? Ini anak saya, lepasin! Pak, ini sana aku bilang kan, Ricky tuh sama Dini. Jangan-jangan kamu ya yang mau culik Ricky ya? Hati-hati kamu ya, bisa saya laporin ke polisi kamu. Tunggu dulu, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Tadi saya kasihan lihat Ricky jalan kaki sambil nangis. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Bener, Pak. Kamu jangan pura-pura, kamu pasti sekongkol sama dia kan? Kalau Bapak nggak percaya, gimana kalau kita ke kantor polisi? Biar masalahnya jelas. Nanti Ricky bisa cerita di sana, Pak. Boleh. Ada apa ini sebenarnya sih, Mas? Maksud kamu apaan? Ricky, kamu cerita sama Mama, nak. Kamu sebenarnya kenapa? Kamu dari sekolah. Saya cerita nak sama Mama, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Aku takut sama Bunda, soal Bunda galak. Aku mau sama Mama aja. Ketika aku mendengar bahwa Ricky sering dikasari oleh ibu tirinya, hatiku hancur berkeping-keping. Seharusnya orang yang ku percaya untuk memberikan kasih sayang dan melindunginya malah memberikan kekerasan terhadap anakku. Aku merasa gagal melindungi anakku. Apa yang kamu lakukan sama Ricky? Selama ini aku pikir kamu itu baik sama Ricky. Ricky itu nggak mau denger omongan aku. Dia tuh nggak mau ngerjain tugas sekolah, Pak. Dan dia nggak mau ikut aturan di rumah. Aku tuh cuma mau dia disiplin. Tapi nggak dengan cara kekerasan juga. Ricky, maafin Papa. Papa mau tanya, kamu mau tinggal sama Mama atau dengan Papa? Aku mau tinggal sama Mama aja, Pak. Baiklah, Papa menghargai keputusan kamu. Tapi, kapanpun Ricky butuh Papa, Papa akan selalu ada untuk Ricky. Din, maafin aku. Aku udah salah nilai kamu. Ternyata selama ini kamu baik dan benar-benar ngejagain Ricky. Sama-sama, Mas. Saya juga terima kasih karena kamu sudah mendengarkan saya dan Ricky. Dan saya akan jaga Ricky dengan baik. Mas, maafin saya. Saya terima kasih banyak. Mas sudah benar-benar ngejagain anak saya. Ya, sama-sama, Pak. Pak, aku... Apa? Kita bicarain di rumah. Pak, Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Mas, tunggu sebentar. Maaf, saya boleh minta tolong satu kali lagi nggak, Mas? Boleh, Bu. Kalau saya bisa bantu, saya bantu, Bu. Saya bisa minta tolong antar jemput Ricky, Mas, ke sekolah. Kayaknya saya merasa lebih tenang aja kalau Ricky ada yang nyayangin, Mas. Saya merasa tenang. Bisa, Bu. Mulai besok saya bisa antar jemput Ricky, Bu. Ricky gimana? Mau kan diantar-antar jemput Om Ojol? Mau, Om. Ya
udah kalau gitu besok om jemput lagi ya. Bu, kalau gitu terima kasih banyak. Saya permisi dulu ya. Sama-sama Mas, saya juga makasih banyak ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Permisi, Bu. Ya, hati-hati. Ketika Riki kembali ke pelukanku, serasa separuh jiwaku yang telah hilang kembali lagi, semangat hidupku kembali lagi. Dan aku berjanji, aku akan menjaga Riki dengan baik, memberikan kasih sayang yang selama ini tidak bisa aku berikan kepadanya, memberikan pelukan hangat untuknya. Kebahagiaan ini adalah anugerah yang tidak terhingga bagiku dan kapanpun tidak akan aku pernah lupakan, karena aku bisa berkumpul lagi dengan anakku. Saya masih ingat hari itu. Hari di mana semua berubah total. Saya pulang lebih awal. Saya kira saya bisa membahagiakan Sari, istri saya, dengan membawakannya makanan-makanan kesukaannya. Tapi ternyata itu semua nggak mungkin akan terjadi. Lucu banget sih. Sayang, kamu lagi chattingan sama siapa sih? Seru banget kayaknya. Mau berangkat? Iya. Biasa ini Bibu Arisan. Kalau bercanda kan suka pada bikin sakit perut. Ngakak banget aku makanya. Ya udah, aku berangkat ya. Kau pulang malam lagi? Iya, tapi tergantung lah. Kalau misalkan anyep ya aku balik sore. Ya udah sabar aja. Nanti juga ada orderan masuk. Kita kan lagi banyak kebutuhan. Iya. Semangat ya kerjanya. Siap. Berangkat ya. Hati-hati. Ya. Panas amat nyari ya. Lu ngelamun aja lu. Kenapa? Gitu, gue lagi akhir-akhir ini lagi kepikiran Sari, bini gue. Dulu gue kalau misalkan pulang malam aja bawelnya minta ampun, nyariin gue mulu. Sekarang mau boro-boro pulang subuh, tanyain juga kagak. Ya mungkin dia lagi punya kesibukan kali, ya kan? Namanya suntuk di rumah sendirian, dia lagi nyari-nyari kesibukan apa gitu. Tapi lu mesti hati-hati juga. Namanya bini udah berubah-ubah gitu. Kali aja ada yang lagi dia demen. Tanda-tandanya nggak beres tuh. Nggak beres gimana maksud lo? Amit-amit nih ya. Ya mungkin dia selingkuh gitu. Nggak mungkin, Sari mah nggak mungkin begitu bini gue. Iya bagus sih. Ya namanya orang bisa berubah-berubah. Ya mudah-mudahan bini lu enggak sih. Orderan. Udah, daripada gue ngelamun mulu ya. Gue tarik dulu ya, lumayan ini harganya. Deket lagi. Iya, makasih. Yang, gue tinggal dulu ya. Ya, hati-hati lu. Siap. Bang Rifki? Ya, Mas Sauki ya? Iya betul. Iya, Bang. Silakan naik, Bang. Oke bang. Siap. Siap. Mas, ini tujuannya mau ke Jalan Gardu ya? Iya betul bang. Kenapa bang? Saya orang situ. Saya kenal warga-warga situ sama penduduk-penduduk situ. Oh, Kamu mau ke tempat siapa ya, Mas? ini bang. Saya mau main ke rumah teman. Cuman nama bapaknya saya lupa. Kalau teman saya sih panggilnya Keling. Oke, Bang. nyampe Bang. Siap. Megangnya Bang. Bisa Bang. Bang siap ya. Oh iya bang, tadi udah gue bayar ya pakai aplikasi. Alhamdulillah. Sama ada tambahan buat lo. Siap, makasih Bang. Makasih ya Bang ya. Oke. Hati-hati Bang. Oke. Aduh. Ya dekat rumah. Kalau gua mampir aja ya sekalian bawa makanan ya buat diri gua ya Sari ya. Udah gua jalan. Ada orderan masuk lagi. Alhamdulillah. Udah, gua narik aja lah. Tanggung.
nyampe Pak. Ya. Oke, terima kasih. Siap. Sudah saya bayar. Siap, terima kasih ya Pak. Oh iya Pak, siap. Terima kasih ya Pak. Aduh. Tarikan udah lumayan nih. Enak kali ya makan bareng bini di rumah ya. Tapi gua WA kagak dibales. Gua telepon nggak diangkat. Apa ya dia? Saya telepon berkali-kali nggak diangkat. Saya WA nggak dibales. Biasanya Sari paling cepat kalau balas WA saya. Tapi hari itu semua beda. Ada perasaan yang gak enak muncul di hati saya. Kamu sibuk banget sih, padahal kan kita udah janjian dari kemarin. Kan aku udah bilang sama kamu kalau aku mau kerjaan di luar. Sar? 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 Bu Rifki kok pulang sih? Padahal dia pulangnya nanti malam loh. Sar? Kiki, jangan lewat situ. Kalau kamu keluar lewat situ, bakal ujungnya kesini juga. Sari! Cuma kamu bakal ketemu Rifki juga. Sar, kamu di mana? Sampai ketemu lagi kamu sekarang. Sari! Aduh, kamu tenang dulu. Aku bakal alihin perhatiannya Rifki. Kamu Sari! ngumpet dulu di mana, Ke? Sar! Sari! Kenapa Ki? Kelihatannya panik banget. Ada apa? Iya nih Pak, Sari. Saya WA nggak dibales, saya chat nggak dibales. Saya telepon nggak diangkat. Saya takut kenapa-napa Pak sama istri saya Pak. Wah, kamu nggak punya kunci cadangan Ki? Ada sih Pak, cuma kayaknya di slot di dalam. Waduh, kalau gitu kita dobrak aja. Ayo Pak. Ini si Sari dipanggil kagak nyaut-nyaut. Ini pintunya mau didobrak. Ayo Pak RT, bantuin dobrak Pak RT. Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Sari! Sari! Sayang, sayang. Sayang, bangun sayang. Sayang, kamu kenapa? Aku tadi pusing, Mas. Terus tiba-tiba gelap semua. Aduh. Sakit banget kepala aku. Ya ampun. Yuk, kamu bangun yuk. Dan ke tempat tidur yuk. Bisa nggak? Yuk. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Om beliin air ya buat kamu ya. Iya, makasih ya, Mas. Setelah saya melihat Sari tergeletak di lantai, hati saya benar-benar runtuh rasanya. Begitu dia sadar, saya lega. Tapi saya menemukan suatu hal lain. Sari! Sari! Ini sepatu siapa? Sari! Sepatu siapa? Pak RT, Ya, keluarin. ya. Tadi saya bantu Rifki dobrak pintu. Takut kamu kenapa-kenapa. Itu sepatu siapa? Hah? Ayo, jelasin kan. Aku nggak tahu itu sepatu siapa, Mas. Bohong. Pasti kamu nyembunyiin laki-laki itu. Kamu selingkuh ya? Enggak. Mas, aku nggak tahu itu sepatu siapa. Kamu sembunyi di mana? Hah? Hah? Siapa lo? Bang, ampun, Sini bang. lo. Ampun. Ikut gua lo. Oh, ini lo.
Ngumpet di sini loh. Gua bisa jelasin, Bang. Ampun. Ini siapa? Hah? Ini siapa? Ada laki-laki di Ini kan dalam. lu yang gua anterin tadi kan lu. Iya Bang. Gue kesini cuma mau berkunjung aja kok Bang. Kalau lu cuma berkunjung, kenapa semua pintu lu kunci-kunciin? Sari, kamu selingkuh? Enggak, aku gak selingkuh, Mas. Aku bisa jelasin, kamu jangan emosi kayak gini. Udah jelas, kamu jangan emosi dulu, Mas. Aku bisa jelasin. Kamu jangan emosi, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Aku bisa Aku jelasin udah capek. baik-baik. Capek nyari duit dari siang sampai pagi. Hah? Itu buat kita. Kamu bisa begitu. Ini benar lagi tuh. Sini lo. Sini lo. Aku jelasin, aku minta maaf. Mas, aku minta maaf. Mas, aku Sini minta lo. maaf. Sini. Mas, aku minta maaf. Kamu jangan emosi kayak gini. Aku jelasin aku gini. Nggak bisa. Mas, aku janji, Mas, kamu jangan marah dulu. Kasih aku kesempatan. Aku bakal jelasin, aku gak akan kayak gini lagi, Mas. Tolong. Aku bakal ngomong ke orang tua kamu dan kita bakal bisa baik-baik. Lebih baik kita introspeksi diri. Aku butuh waktu. Ngomongin baik-baik dulu, Mas. Tolong kasih aku kesempatan. Nggak bisa. Mas. Mas, Riki. Jujur, sekarang saya nggak bisa banyak berharap dari hubungan saya sama Sari. Apa yang terjadi udah ninggalin luka yang begitu dalam. Ya, meskipun waktu terus berjalan, rasanya sakit begitu saja hilang. Saya masih belum bisa memaafkan, dan saya nggak tahu apakah saya akan bisa. Semua kepercayaan yang dulu ada sekarang sudah hilang begitu saja. Dan saya cuma berusaha untuk bertahan hidup. Di dalam video yang dibuat oleh Abang Ojol ini memperlihatkan kebingungan si Abang Ojol setelah menerima uang cash dari customernya. Ekspresinya campur aduk antara bingung dan senang. Bingung karena harus menukar dulu dalam rupiah sebelum digunakan, dan senang karena nilai uang yang diterimanya jauh lebih besar dari tarif mengantarkan customer tadi. Meskipun uangnya dari luar negeri, senyum puasnya tetap lokal ya Bang. Dunia ojol penuh dengan kejutan ya. Sebuah video yang dibuat oleh seorang warga di Parung, Bogor menceritakan tentang seorang driver ojol yang baru sadar bahwa ia dibayar pakai daun. Iya, daun, bukan uang. Jadi kisah ini dimulai dari sekelompok warga yang bingung melihat ada driver ojol keluar dari arah pemakaman tua di Parung, Bogor. Apalagi jalan menuju ke pemakaman itu harusnya melewati para warga ini. Selidik punya selidik, si driver ojol ini habis mengantar seorang kakek dari daerah BSD ke Parung, Bogor. Dan ia menerima pembayaran cash. Oleh warga diminta ditunjukkan uang yang diterimanya tadi. Ternyata berubah menjadi daun. Video ini sempat viral dan menggemparkan jagat sosial media beberapa waktu lalu. Selama di jalan saat mengantar, abang gak kerasa aneh Bang. Kok jadi merinding begini ya? Seorang driver ojol tiba-tiba menerima orderan yang benar-benar tak terduga, mengantarkan seekor biawak. Ketika menerima pesanan yang tidak biasa ini, reaksi kaget dan bingung menjadi hal yang sangat wajar. Biawak? Wah, ini baru pertama kali.
Di dalam video tampak abang ojolnya menggendong biawak menuju motornya. Abang ojol ini tampak bingung bagaimana membawa customernya yang eksotis kali ini. Awas bang, hati-hati jangan sampai kena sabetan mesra biawaknya ya. Dalam video ini tampak seorang driver yang melepaskan beberapa burung dara dari tengah kota. Rupanya ia mendapatkan orderan dari pemilik burung dara untuk melepaskan burung dara dari titik tertentu. Kita tahu lomba ketepatan mendarat burung dara bisa berhadiah jutaan rupiah. Dan tentunya burung dara ini perlu dilatih. Sang pemilik burung dara kemudian memanfaatkan teknologi kurir dari ojol untuk mengantarkan burung dilepas tadi. Sebuah pemikiran yang tepat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi kurir ya. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, kota-kota besar diserbu para penjual hewan kurban. Mereka membawa hewan kurban dari peternakan mereka dan kemudian membuka tenda di pinggiran kota. Ketika hewan kurban dipesan, maka mereka akan mengantarkannya ke lokasi pemesan dengan truk. Tapi kalau jumlahnya sedikit, para pedagang ini memanfaatkan kecepatan antar dari armada ojol. Dalam video ini tampak si kambing digendong di punggung abang ojolnya dengan karung. Ini sih selain menjalankan tugas, juga kode keras buat para jomblo di luar sana. Kambing aja ku gendong, apalagi kamu, ya.